Bapak Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, Ibu Rahma selaku calon guru penggerak sebagai angkatan 6 sebagai umum dan kepada siswa yang dicintai. Puji syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari menjelang siang ini kita semua dalam bahagia dan bisa melaksanakan aktivitas secara berlipat. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa bersahabat dan insya Allah yang rahmatnya dan terus mengalir kepada kita yang masih tetap istiqomah di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama orang tua keluarga dan tua siswa kelas 7 yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di ruang ini dalam rangka mendukung program calon guru penggerak yang berhasil dalam menyelesaikan pendidikan nasional selama kurang lebih 6 bulan, dan ini adalah bulan terakhir bulan terakhir. Insya Allah kita doakan sama-sama Ibu Rahma bisa menyelesaikan seluruh kegiatan program pelatihannya dan bisa lulus dan memperoleh sertifikat guru penggerak. Amin. Bapak Ibu, hari ini Ibu Rahma akan menyampaikan beberapa program terkait dengan komunitas belajar kita ataupun komunitas praktisi. Kalau di sekolah sudah ada komunitas belajar dan satu komunitas pantai yang sudah rutin kita laksanakan setiap hari Senin seminggu sekali. Dan semua kegiatan-kegiatan itu pasti didukung oleh beberapa faktor. Nanti sebentar akan dijelaskan. Ada 7 faktor yang mendukung kegiatan komunitas belajar dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Pegunungan Pantai. Dan untuk lebih jelasnya saya silakan kepada Ibu Rahma Mansir, waktu dan tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas hadiran Bapak Ibu sekalian beserta anak-anak juga dan ada orang tua lagi. Terima kasih yang telah memperhatikan saya untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pegunungan Pantai, yang saya hormati orang tua wali, yang saya hormati staf dewan guru dan tata usaha serta adik-adik yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan kita hari ini yaitu mengidentifikasi aset di sekolah dan cara pemanfaatannya. Jadi hal-hal yang ada di sekolah ini kita akan cari tahu. Kalau selama ini kan kita hanya tahu aset itu kan cuma dari sarana dan prasarananya saja. Sebenarnya aset-aset itu tidak hanya sekedar barang, tetapi unsur-unsur manusianya juga itu adalah aset ya. Jadi di sini kita akan menggali tentang aset sekolah serta pemanfaatannya. Sekolah adalah sebuah ekosistem di mana dia itu ada interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Jadi itu sekolah sebagai ekosistem. Jadi ada faktor biotiknya, di mana faktor biotik itu adalah yang hidup, sedangkan faktor abiotik itu adalah faktor yang tidak hidup. Untuk faktor-faktor biotik ini yang ada di sekolah, itu seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, siswa juga termasuk, pengawas sekolah juga termasuk, orang tua itu termasuk, masyarakat di sekitar sekolah sini itu dia juga adalah faktor-faktor biotik yang mendukung kegiatan sekolah ya. Selain itu dinas terkait dan juga pemerintah daerah, mereka ini dia juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Secara tidak langsung mereka juga terlibat. Dan untuk faktor abiotik itu contohnya seperti keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan. Nah,
Di sini kita akan memetakan, kita akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Itu tujuannya, itu untuk digunakan sebaik-baiknya. Apa-apa yang menjadi kekuatan sekolah ini akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan akan lebih meningkatkan sekolah ya, untuk pengembangan sekolah ke depannya. Jadi kita akan melakukan membuat sebuah program atau kegiatan-kegiatan itu berdasarkan dari aset-aset yang ada di sekolah, berdasarkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Jadi kita bisa membuat programnya dengan secara baik. Untuk modal yang ada di sekolah itu, kalau tadi saya katakan biasanya kan orang ketahui aset itu hanya ada sarana dan prasarana saja ya. Tetapi di dalam kegiatan yang saya pelajari, untuk modal atau aset yang ada di dalam sekolah itu ada terdiri dari 7 macam. Jadi banyak ya. Mulai dari pertama adalah modal manusianya. Jadi modal manusia di sini itu juga diperhitungkan ya. Selanjutnya ada modal sosial. Ada modal sosial yang ada di lingkungan sekolah ini. Selanjutnya ada juga modal politik. Ada juga modal fisik. Ada modal lingkungan atau alam. Ada modal agama dan budaya, dan yang terakhir adalah modal finansial. Jadi itulah aset atau modal-modal yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau selama ini kita berpikir modal-modalnya kita hanya sekedar sarana dan prasarana dan lingkungan yang ada di sekitar sini, ternyata aset itu banyak ya. Modal-modal yang ada di sekolah itu sebenarnya banyak. Jadi dia terdiri atas 7 macam. Oke, yang pertama adalah modal manusia. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi ya, kita akan mencari apa-apa saja yang termasuk dalam modal manusia, modal sosial, modal politik dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya dari saya saja, tetapi kita akan mengidentifikasinya secara bersama-sama supaya kita tahu apa yang telah menjadi kekuatan-kekuatan kita yang ada di sekolahnya kita. Termasuk dari kalangan orang tuanya juga akan diidentifikasi apa-apa saja yang menjadi kekuatan dari pihak orang tua tersebut. Karena dalam kegiatan di sekolah ini bukan hanya sekedar kegiatannya siswa, guru, kepala sekolah, tetapi orang tuanya juga termasuk. Nah, untuk modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan modal manusia. Nah, kalau di sekolah kita ini kira-kira modal manusianya yang paling pertama itu apa? Kepala sekolah. Iya, benar sekali, kepala sekolah yang pertama. Selanjutnya siapa lagi? Guru. Oke, guru. Ada lagi? Siswa. PU. Ada lagi? Makasih, itu termasuk di guru ya. Orang tuanya juga termasuk ya. Orang tua itu termasuk dalam modal manusia yang ada di lingkungan sekolah ini. Karena nantinya kan orang tua ini yang akan mendukung segala kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah ini. Jadi sudah ada berapa tadi? Ada kepala sekolah, ada guru, ada TU, ada siswa, ada orang tua. Hanya itu saja? Pengawas, komite. Baru pemerintah setempat juga termasuk ya Bu, untuk menjalankan, untuk mendukung segala program-program yang ada di sekolah kita ini. Masyarakat sekitar ya. Jadi itu adalah aset-aset dalam modal manusia ya. Kira-kira bagaimana sih pemanfaatan dari aset-aset ini? Mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari gurunya, mulai dari orang tuanya, dan semua aset-aset yang disebutkan tadi. Dari yang pertama dari kepala sekolah. Bagaimana dulu untuk pemanfaatan untuk kepala sekolah? Kalau dari kepala sekolah, pemanfaatannya pertama dari segi perencanaan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ya, itu dari segi perencanaan, kemudian memediasi program ataupun rencana yang tadi sudah dirancang, kemudian mendukung semua program-program di sekolah, baik itu program guru maupun program siswa, OSIS, untuk itu bersama. Jadi itu beberapa pemanfaatan dari kepala sekolah ya, mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk
kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya, kalau dari pihak guru, bagaimana sih cara pemanfaatan untuk yang guru ini? Manfaatkan kreativitas dari masing-masing guru untuk dari segi penataan, kegalauan apapun itu dari segi aktivitas, jelas harus menunjukkan sekolah. Jadi pemanfaatan kompetensi yang ada di guru untuk kemajuan sekolah. Apakah ada lagi? Kalau dari guru? Guru juga bisa sebagai sumber belajar. Jadi dengan pengembangan kompetensinya ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemajuan sekolah ya. Selanjutnya dari tenaga administrasi atau TU. Bagaimana kira-kira pemanfaatan tata usaha dalam pelaksanaan program yang ada di sekolah? Kalau dari tenaga administrasi yang jelas juga pemanfaatannya banyak untuk program sekolah, penataan administrasi sekolah, karena administrasi sekolah sedang penyelenggaranya yang Jadi untuk tenaga administrasi itu kebanyakan di bagian administrasi, pengelolaan administrasi sekolah, sehingga kegiatan atau program-program yang ada di sekolah dapat menjadi pendukung untuk setiap kegiatan yang ada di sini. Nah, kalau dari sisi murid bagaimana cara pemanfaatannya kalian? Mungkin kalau saya lihat ya, kebanyakan yang saya lihat kalau apalagi untuk OSIS itu mereka banyak berperan pada saat pelaksanaan upacara bendera juga ya, itu membantu guru-guru dalam pelaksanaan untuk mengatur siswa-siswa yang ada, karena ini biasanya yang kita dilakukan ya. Selain itu, dari kreativitasnya kalian itu kira-kira untuk apa itu? Menambah skill dari siswa juga ya? Ya, seperti itu. Kira-kira kalau di setiap kegiatan-kegiatannya kalian? Manfaatkannya dia. Menambah pengetahuan baru. Manfaatan juga dari segi kegiatan pengembangan diri, biasanya siswa itu menjadi tutor sebaya dari siswa lainnya atau menjadi apa ya, kalau memandu kegiatan-kegiatan pramukaan. Jadi disitulah pemanfaatan dari siswa ya. Yang pastinya siswa ini juga sangat berperan aktif dan itu menjadi kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita dalam membuat sebuah program ataupun kegiatan. Oke, selanjutnya dari pihak orang tua, bagaimana sih kira-kira pemanfaatan untuk dari sisi orang tuanya? Kalau pemanfaatan dari orang tua bisa semoga yang memberikan kepada anak-anak untuk bisa menjalankan tugas pokoknya sebagai siswa dan lainnya sebagai Yang pastinya untuk di sini peran orang tua itu memang sangat penting, terutama dalam mendorong setiap kegiatan yang ada di sekolah dan memotivasi anaknya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan pembelajarannya ataupun kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak tersebut ya. Oke, itu aset-aset yang dari manusianya ya. Selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang dibuat oleh masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Jadi bagaimana sih hubungan sosial kita dengan hubungan sosial kita yang ada di lingkungan sekolah ini? Misalnya kalau dulu hubungan itu biasa kita mengikuti kegiatan FGSP. Oke, seperti itu kan ada hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kira-kira apa? Kerjasama antara mitra ya, MOU dengan yang bekerja sama dengan kita, baik itu ada pihak KUA, ada puskesmas, ada polsek juga ya. Nah, ada huyulan kelas juga, itu juga termasuk dalam kegiatan sosial ya. Ada hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pastinya hubungan sosial ini membantu sekali kegiatan kita dalam melakukan kegiatan yang akan kita programkan.
karena tidak mungkin di sekolah itu hanya berpatokan kepada guru saja, karena sumber belajar itu bukan hanya dari guru, bisa jadi adalah sumber belajarnya kayak ini ya dari KUA kemarin ya, pengajian itu juga termasuk. Nah, untuk selanjutnya modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Jadi kita ada modal-modal politik kan? Pertama ini dengan pemimpin juga bisa masuk itu Ibu ya. Nah, termasuk itu juga kelas. Jadi dia sebenarnya berhubungan antara sosial dengan politik. Jadi bisa kita gunakan juga dari pihak KUA untuk menunjang untuk pengajian ya anak-anak, bisa juga menjadi sumber ilmu dalam bidang keagamaan, bisa juga dari pihak kesehatan, dari kepolisian, mereka juga membantu dalam proses dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya modal fisik yang ada di sekolah. Nah, modal fisik ini terdiri dari bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, sekaligus infrastruktur atau sarana dan prasarana. Jadi itu untuk modal fisik. Yang pertama yang pastinya modal fisiknya adalah ruang sekolah, bangunannya kan, mulai dari ruang guru, ruang kelas ya, sudah ada ruang komputer, ada perpustakaan, IPA, apalagi UKS ada, nah ruang mesin juga ada. Jadi ini merupakan modal fisik ya. Dan alhamdulillah kan untuk kelistrikan di sini bagus ya. Jaringan juga Pak, alhamdulillah boleh untuk menunjang segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah itu untuk modal fisik. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Jadi bisa berupa potensi yang perlu diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Jadi untuk modal lingkungan, yang pastinya kan halaman sekolah kita ini ya, alhamdulillah halaman sekolah kita ini besar, luas ya, lingkungan sekolah kita itu besar, luas, sehingga bisa digunakan itu sebagai tempat belajarnya juga, dan bisa juga untuk kegiatan-kegiatan. Kira-kira pemanfaatan dari lingkungan yang ada di sekitar sini bisa digunakan sebagai untuk apa? Oke, kegiatan pramuka. Ada juga kan kemarin kelas 9 itu saya lihat kalian menanam. Ya. Jadi lingkungan sekolah ini bisa kita gunakan sebagai lahan, karena di sini masih banyak ya halaman-halamannya kita, masih sangat luas untuk digunakan. Selanjutnya kan di setiap depan kelas itu kan ada tamannya ya. Iya. Jadi ini juga termasuk modal lingkungan yang ada di sekitaran sekolah kita ini. Selanjutnya modal agama dan budaya. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan, dia merujuk pada sucipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nah, bagaimanakah pemanfaatan modal agama dan budaya yang ada di lingkungan sekolah kita ini? Pelaksanaan sholat zuhur secara rutin, ada juga sholat duha. Selain itu, memperingati hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya kan ada kerjasama dengan KUA, itu pelindungan agama maupun untuk pengajian. Kalau dari sisi budayanya, masih melestarikan ya, kita masih melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah ini. Baru budaya ini juga kan mengenai kebiasaan, termasuk pembiasaan itu sebelum masuk kelas itu kita berdoa, kita zikir, dan salaman itu juga termasuk budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi itu dari modal agama dan budayanya. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Yang pastinya kalau finansial itu berkaitan dengan
Ya, sumber-sumber keuangan kita di sekolah ini selain bos apalagi ya Bu? Nah, bos ya. Biasanya kan juga ada bantuan dari orang tua kalau untuk kegiatan penataan kelas itu juga. Iya. Uyulan kelas itu ya. Jadi nah, ada kas OSIS juga. Jadi kalau kalian buat kegiatan ada kas-kas juga seperti itu. Secara tidak langsung hal-hal yang dilakukan itu dia juga bisa membantu ya untuk keuangan sekolah kita. Itulah 7 modal yang ada di sekolahnya kita. Insya Allah ini semua bisa dimanfaatkan ya. Jadi pada saat kita menyusun suatu kegiatan atau program, kita harus memikirkan kekuatan-kekuatan apa yang ada di dalam sekolah kita. Dan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, kita juga jangan selalu berpatokan kepada kekurangan yang kita miliki. Kita selalu memandang aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di sekolahnya kita ini. Mungkin pada kegiatan ini belum tergali secara utuh untuk penggalian asetnya, tetapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan yang kita miliki ini akan lebih berkembang lagi ya. Mungkin karena sekarang kita belum terlalu sadar akan kemampuannya kita, jadi hanya sebatas inilah yang mampu kita identifikasi pada saat itu. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak, tetapi akan muncul nanti pada saat kita melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Dan itulah pemetaan aset yang kita